Abang di Persikat seperti apa sih? Diceritakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan menceritakan kronologis sedikit secara singkat, tapi pasti akan secara gamblang saya akan jelaskan permasalahan Persikat sebenarnya. Pada saat Persikat masih di bawah pengelolaan saya, pada saat itu saya sempat bermerger dengan Purwakarta karena pemerintah Kota Depok sendiri tidak mampu dan tidak bisa membantu saya dalam pelaksanaan kompetisi-kompetisi di Liga 2. Saat itu sempat hampir 1 tahun Persikat ada di Purwakarta. Tapi pada saat itu saya tidak ada transaksional karena itu hanya merger dengan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Saat itu berjalan terus Persikat sampai pada detik akhir PSSI kena suspek oleh FIFA. Akhirnya pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Setelah itu, pada saat Muhammad Idris terpilih sebagai wali kota Depok, beliau memanggil saya menanyakan apakah Persikat bisa diambil kembali ke Depok. Saya jawab, bisa Pak, karena saya tidak pernah menyerahkan Persikat ke Purwakarta. Dan beliau tanyakan ke saya, apa yang harus saya penuhi untuk bisa Persikat kembali ke Depok. Saya bilang tidak ada untuk dipenuhi. Cuma ada satu kewajiban yang harus kita penuhi adalah membayar hutang kepada pemain dan catering pada saat dulu Persikat mempunyai hutang sebesar 1,8 miliar. Pada saat itu Idris mengiyakan. Setelah mengiyakan tersebut, beliau bentuklah namanya Persikat Paricara Dharma. Pada saat itu pun saya disuruh mundur dari pengurusan Persikat. Tapi status Persikat berbentuk PT Persikat itu masih atas nama saya. Dan saat itu pun saya diminta tuh mundur sebagai pengurus PSSI Kota Depok sebagai exco. Saya ikuti. Tapi dalam berjalannya waktu, janji beliau untuk membayar hutang kepada pemain yang ke waktu itu diserahkan kepada pengurus Persikat baru, yaitu saudara Nugi dan saudara Hairullah. Hairullah itu sebagai komisaris di Persikat Paricara Dharma, tidak pernah sampai detik ini pun tidak pernah terrealisasi. Di satu sisi saya dituntut oleh para pemain untuk membayar hutang-hutang selama waktu perjalanan Persikat selama ini. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya harus menyelesaikan hutang dan saya akhirnya alihkan Persikat tersebut kepada pihak lain. Dan Persikat diserahkan ke lain dan saya dibayar untuk melunasi hutang-hutang. Dan itu pun bisa teman-teman tanyakan semua kepada pemain, mantan-mantan pemain Persikat yang ada di Kota Depok. Clear semua. Jadi kalau diberitakan sekarang saya sebagai biang keladi yang diberitakan di beberapa media online, yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Muhammad Idris dan Hairullah. Karena pada saat itu pun saya pernah menanyakan ke mereka kapan mau dibayar, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Karena di PSSI pusat Persikat masih atas nama saya sebagai direktur utama. Itu yang bisa saya sampaikan sebesarnya. Hutang waktu itu berapa? Hutang sebenarnya total hutang kita tuh sampai 2,5 miliar. Tapi dengan ada teman-teman dari pemain dan lain mau dikurangi, yang penting mereka dapat duit, totalnya akhirnya 1,8 miliar. Tapi dengan uang 1,8 miliar itu saya bisa membayar semua dan tidak ada nama catat di pemain maupun catering maupun hotel yang pernah kita tempati, kita terbayar semua. Itu. Persikat sendiri katanya sempat tersandra di Cirebon ya Bang, karena masalah finansial. Ya betul. Pada saat itu Persikat masih dipimpin oleh Pak Hermanto, itu sempat ditahan di sana. Dan waktu itu masih zamannya Pak Nurmadi, Pak Yuyun. Saya dipanggil oleh Pak Yuyun dan di situ juga dihadiri oleh Pak Hasbullah dan Pak Pradi, karena katanya urusan ini yang bisa menyelesaikan cuma di Kumis untuk Preman. Tapi saya sudah patahkan di situ dan alhamdulillah Persikat bisa, yang mereka ditahan di situ bisa saya bawa lagi ke Depok. Itu. Berarti penegasan Bang, sampai detik ini sebenarnya tidak ada campur tangan sedikit pun dari pemerintah Kota Depok terhadap Persikat.
tidak pernah sama sekali. Yang perlu saya tambahkan lagi, Persikat pada saat itu ada dua, ya. Pada saat PSSI terjadi dua kubu, ya. PSSI terjadi dua kubu pada saat terjadi Johar Arifin dan Lanyala terjadi kisruh. Nah, terjadi ada dua kubu. Pada saat itu posisi Persikat itu sudah di divisi 1 namanya. Divisi 1, saya menjalankan melalui kelompoknya Lanyala, yaitu ISL, dan pemerintah kota menjalankan melalui IPL namanya, melalui Johar Arifin. Yang bisa promosi adalah punya saya, naik divisi utama yang sekarang namanya Liga 2. Jadi hak paten yang dibilang kalau katanya itu milik itu, sudah Persikat yang ada di kota Depok sebenarnya sudah tidak ada. Tapi saya karena memang kita memegang nama Persikat, saya tetap pakai nama Persikat pada saat itu. Itu. Syarat waktu itu Pak Idris mengambil alih Persikat dari abang, permintaan dia apa Bang? Cuma tidak minta supaya dia minta, Idris bilang, bisakah Persikat dibawa kembali lagi ke Depok? Saya jawab bisa. Dan dia nanya, apa yang diperlukan? Saya bilang tidak ada diperlukan apa-apa. Karena memang saya dengan Deddy Mulyadi tidak ada transaksional jual beli. Itu hanya merger. Dia biayai selama di sana makan, mes, dan lain-lain. Setelah itu memang tidak berjalan, Persikat bisa saya bawa lagi. Kalau umpamanya terjadi transaksional, otomatis Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta akan marah dengan saya. Nah, pada saat itu dia bilang tarik ke sini, saya sampaikan apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Depok. Saya minta supaya membayar hutang kepada pemain, bukan kepada saya. Saya tidak meminta satu peser pun juga. Itu hanya untuk pemain. Itu yang saya sampaikan. Dan beliau mengiyakan, menyetujui, dibentuklah namanya Persikat Paricara. Itu salah satunya sebagai direktur utamanya adalah Bapak Nugi waktu itu. Saudara Hairullah yang sekarang Dewan itu sebagai komisaris. Tapi sampai detik ini 1 rupiah pun saya belum pernah menerima. Sesuai janji beliau mengiyakan pada saat untuk kembali Persikat dibawa kembali ke Depok. Waktu itu abang juga diminta mundur ya? Saya diminta mundur untuk jadi pengurus Persikat. Syaratnya? Syaratnya saya suruh mundur. Saya mundur. Pada saat itu saya sebagai Esko PSSI pun saya disuruh mundur. Karena pada saat itu Ketua PSSI Pak Yuyun Wirasaputra. Saya disuruh mundur. Akhirnya saya mundur dan digantikan oleh Saudara Hendra Dimun. Saya promosikan beliau untuk duduk menggantikan posisi saya. Dan itu pun bisa ditanyakan ke Bu Endah. Waktu itu Bu Endah juga aktif di PSSI. Itu sebagai SO juga bersama-sama saya. Keberatan banget nggak sih Bang? Nama abang disebut jalan-jalan. Sangat keberatan saya. Saya berjuang untuk bola. Saya tidak pernah mengemis dengan pemerintah kota. Kalau bicara tadi CSR yang disampaikan oleh dia, sebenarnya kebijakan wali kota, kalau dia mau membantu Persikat, dengan rekomendasi surat oret-oretan yang dibuat dia, banyak pengusaha-pengusaha, termasuk BJB sendiri, kalau untuk mempertahankan itu bisa, tapi tidak pernah. Mulai dari zaman Nur Mahmudi sampai ke Idris Somad, saya belum pernah mendapat bantuan 1 rupiah pun. Boleh ditanyakan. Tapi nggak ada keberpihakan. Saya bicara bukan keberpihakan saya sebagai tim sukses Sufyan Suri, tidak. Saya meluruskan pernyataan berita ini yang disampaikan oleh Sekum Didin yang dia tidak mengerti apa-apa ya. Didin bila perlu bicara sama saya. Saya juga akan somasi suara kota. Kenapa dia tidak ngomong dulu sama saya? Harusnya ada pertanyaan, apakah benar ini? Kalau ini tidak benar kan begini. Bisa saya juga melalui Dewan Pers akan meminta Dewan Pers untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Itu dari